Ya, kita mulai ya. Udah habis semua ya? Amin ada. Udah ada ya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Dengar ya. Hari ini kita lanjut untuk membahas artikel bagi kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 2 dulu boleh? Ini saya izin off cam dulu ya, belum kondusif soalnya. Yang penting kelasnya kita mulai dulu. Silakan kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Vina ya? Vina, Gayu kalau nggak salah ya? Sama satu lagi. Triwandari. Sama Tri ya. Trinya udah hadir ya? Oke, udah ya. Satu lagi yang belum hadir siapa ya ini? Harusnya 14, 15 ya. Sudah bisa share screen? Baik, Ibu, saya izin share screen ya. Kali Vicky. Sudah siap kuliah Vicky. Ya, silakan Vina. Sudah terlihat ya, Ibu? Ya, sudah. Seperti kemarin ya, tolong dijelaskan bagian yang telah direvisi, mana saja, kemudian bagian hasil dan pembahasan. Pembahasan metode dan hasil. Sorry ya, silakan Vin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Istiana Surori selaku dosen mata kuliah EPIT ketiga dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2, saya sendiri Syarafina, Ageng dan juga Triwandari akan menjelaskan hasil kerjasama kami berjudul Gangguan Kesehatan Mata pada Pekerja Bengkel Les Listrik di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pada bagian judul ini nggak ada yang kami ubah karena pada sebelumnya juga seperti ini. Kemudian di sini kami tambahkan namanya itu sesuai abjad, dimulai dari Gayo dulu, terus ke saya Syarafin dan juga Triwulandari, kemudian ditambahkan fakultas dan universitasnya, email, juga abstrak di sini kemarin apa namanya belum diisi juga sampai sekarang juga belum diisi, nanti kita tambahkan lagi ketika step by step gitu. Terus kata kuncinya di sini kurang satu ya, jadi baru ada gangguan kesehatan mata sama pekerja las. Terus ini juga abstrak yang bahasanya belum kami tambahkan. Nah, di sini ada pendahuluan, di mana kan kemarin tuh membahas tentang keselamatan kerja ya, terus kata Miss Tia itu terlalu umum, jadi kita dipersingkat lagi jadi ke kesehatan mata. Makanya di sini kita di paragraf pertama kita tambahkan pendahuluannya adalah kesehatan mata. Kemudian di sini juga ada UU nomor 23-nya tentang kesehatan kerja. Kemudian pada paragraf ketiga kita tambahkan pekerja sektor informalnya dan dampak-dampaknya. Di sini juga udah kami perbaiki ya Bu, citasinya yang tadinya masih berantakan, sekarang kami udah perbaiki. Kemudian yang bagian paragraf keempat, mohon maaf, ini paragraf keempat adalah dampak dari pekerja sektor informalnya berupa pekerja bengkel las, dan gangguan kesehatan matanya adalah dampak dari permasalahan yang kami teliti. Di sini juga kami tambahkan bahaya yang ditimbulkan dari paparan
paparan panas tersebut. Dan ini kami jelaskan sinar yang kemarin kan masih lanjut sinar itu sinar ultraviolet saja atau ada sinar radiasi inframerah. Dan setelah kami perdalam lagi dengan melihat beberapa jurnal terdahulu, ternyata sinar yang dihasilkan dari pengelasan adalah sinar ultraviolet, radiasi cahaya tampak, dan juga sinar radiasi inframerah yang menyebabkan beberapa kerusakan mata dari paparan sinar tersebut. Ini juga ada hasil penelitian dari terdahulu di paragraf ini yang kami tambahkan, kemudian didapatkan hasil 59,9% yang paling umum dijumpai yaitu gangguan konjungtiva dan presbiopi. Sebelumnya ini Bu, karena kemarin kan pakai kuesioner yang pakai jurnal yang kuesioner yang buat kita yang kita referensikan, tetapi jurnal tuh nggak ketemu Bu, terus masih rancu gitu hasilnya, jadi kita pakai hasil penelitian yang lain dibagi pada paragraf ini gitu kan. Terus habis itu yang paragraf terakhir adalah titik benang atau dari permasalahan yang sudah kami diskusikan apa sih tujuannya, dan akhirnya kami memilih kami tulis di sini bahwa wilayah Kecamatan Pamulang di Kota Tangerang Selatan dipilih menjadi lokasi penelitian kami karena berada di lingkungan perkotaan yang cukup padat penduduk sehingga sangat beragam jenis pekerjaannya, termasuk yang berprofesi sebagai pekerja las listrik. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bertujuan untuk melihat gangguan kesehatan mata pada pekerja bengkel las listrik di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Baik, untuk metodenya mungkin bisa dibantu dipresentasikan oleh Gayu Ageng. Kepada Gayu, saya persilakan. Oke, saya komentari latar belakang dulu ya, Rina. Boleh di zoom sampai 120% mungkin tulisannya supaya terbaca lebih jelas. Nah, lalu dari halaman pertama yang tadi dijelaskan sama Vina, nggak apa-apa misalnya hasil studinya belum jelas dari yang instrumen yang dipakai, tidak masalah. Yang penting kamu dapat hasil studi lain yang serupa gitu ya, dan hasilnya lebih bagus gitu, lebih bisa disitasi, itu nggak masalah. Gitu ya, Vin? Jadi nggak apa-apa. Iya, baik Ibu. Iya. Lalu ini Undang-Undang nomor 23, sebentar, nomor 1 dulu, paragraf pertama dulu. Minimal dalam satu paragraf harus ada citasi. Jadi referensi di paragraf pertama dari mana? Boleh dimasukkan ya. Tuh, kan belum ada nih. Lalu yang kedua, meskipun ini misalnya adalah narasi dari kelompok ya, membuat sendiri, tapi kan ada unsur sains di situ ya, yang pengetahuannya dari, kita tahu dari mana sih kalau pekerja tuh membutuhkan kondisi mata yang sehat dan prima dan lain-lain, itu mesti ada sumbernya. Kemudian yang kedua tentang undang-undang, walaupun sudah disebutkan undang-undangnya tetap dimasukkan format Harvard-nya ya, Vina. Sama siapa ya? Sama Tri lagi? Ageng ya? Gayu. Sama Reza ya? Reza kelompok 1, kelompok 2 Reza? Saya kelompok 1, Ibu. Oh, kelompok 1 ya. Itu ya, ini paragraf kedua. Kemudian coba di scroll down lagi. Nah, penulisan reference itu sebelum titik. Jadi titiknya setelah tanda kurung tutup. Nanti diperbaiki sampai bawah. Sebentar. Oke, kemudian nanti diperbaiki sampai bawah ya, nanti aja. Jangan lupa titiknya. Pokoknya setelah tutup kurung baru titik. Kemudian
Ke bawah lagi, scroll down ke bawah lagi. Oke, saya rasa sih cukup sih, coba deh. Scroll cepat aja. Kayak tentang sinar sudah ya. Yang kemarin saya minta tambahkan. Oke, sudah oke. Silakan dilanjut untuk bagian metodenya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Yang paragraf terakhir nggak ada referensinya, nggak apa-apa. Justifikasi soalnya. Silakan. Lanjut, Tri. Ini di scroll lagi ke bawah Vina terkait metode. Oke, di sini saya izin menerangkan terkait metode, terkait desain studi, populasi, dan sampel. Di mana penelitian yang diambil itu kita menggunakan survei, jadi dengan desain studi cross-sectional, yang mana untuk melihat gambaran masalah kesehatan yang terjadi pada sekelompok orang atau komunitas tertentu. Jadi penelitian ini dilakukan di bulan November sampai Desember 2022. Populasinya itu sendiri itu ada pekerja las listrik, Stop kenapa? Tri? Iya, Miss. Mungkin agengnya lagi ada gangguan. Bisa dibantu saya lanjutkan. Silakan. Jadi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada bulan November sampai Desember 2022. Populasi pada penelitian ini adalah pekerja las listrik yang tersebar di 9 bengkel las listrik yang totalnya berjumlah 19 orang. Peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik total sampling. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi, di sini kriteria inklusi dalam penelitian ini yakni pekerja las listrik yang berada di wilayah Kecamatan Pamulang pada tahun 2022 dan bersedia untuk diwawancarai sebagai responden kami. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah pekerja las listrik yang tidak berkenan untuk memberikan tanggapannya dari kuesioner kami. Untuk definisi operasionalnya ini belum kami isi, tapi untuk variabel dependennya yakni gangguan kesehatan mata, dan variabel independennya itu ada umur, pendidikan, lama bekerja, masa kerja, terus lama paparan, keluhan mata, sama penggunaan APD, itu disiplin atau tidak disiplin. Lanjut. Nah, di sini untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian yang digunakan bersumber dari data primer dengan instrumen penelitiannya berupa kuesioner yang telah dibuat menggunakan Google Form. Google Form ini dibantu diisi oleh peneliti karena keterbatasan pekerja yang tidak dapat mengisinya secara langsung. Peneliti melakukan tahap wawancara dan observasi secara langsung pada pekerja las listrik agar mendapatkan informasi yang mendalam sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Proses pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu, dimulai sejak 28 November sampai 9 Desember 2022. Pengolahan data dilakukan dengan serangkaian tahapan, diantaranya tahap editing, coding, sorting, entry data, dan cleaning menggunakan aplikasi olah data. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Nah, ini untuk hasilnya. Ada dari karakteristik Bagian metode dulu ya. Ya, Bagian metode dulu ya. Naik dulu ke atas. Oke. Oke. Untuk kalimat pertama cukup sampai cross-sectional saja. Yang untuk sampai tertentu itu nggak usah. Oke. Kerja las listrik.
Nah, gini, teman-teman kan tidak tahu berapa jumlah bengkel las listrik di Pamulang ya, atau kamu udah muter-muter emang cuma ada 9? Gimana, Tri? Masih ada sih, Miss. Berarti Nah, nggak usah berarti ditulis ya? enggak, gini. Yang 9 bengkel dan berjumlah 19 orang itu adalah sampel kamu. Oke. Populasinya adalah pekerja listrik yang tersebar di yang bekerja mungkin ya, pekerja las listrik yang bekerja di bengkel las di Kecamatan Pamulang saja, tanpa menyebutkan jumlahnya, karena kita tidak tahu jumlahnya berapa bengkel dan berapa bekerja kan, gitu ya. Kemudian sampel adalah pekerja las listrik yang tersebar atau yang berasal dari 9 bengkel ya, berjumlah 19 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriterianya dulu, baru teknik pengambilan sampelnya. Jadi ini tekniknya agak diturunkan saja setelah kriteria. Nah, kemudian eksklusi itu adalah bukan kebalikan dari kriteria inklusi seperti yang saya ulang kemarin ya, dan 2 minggu lalu pernah saya bilang juga. Jadi kalau sudah bersedia, berarti yang tidak bersedia otomatis tidak jadi responden kan? Maka itu bukan eksklusi. Eksklusi itu misalnya pekerja las listrik yang tidak hadir, tidak bekerja gitu ya pada saat pengumpulan data dilakukan atau pada saat wawancara dilakukan, itu bisa masuk ke eksklusi. Karena mungkin saja dia bersedia tapi kan dia nggak hadir, jadinya nggak jadi responden kalian gitu kan ya. Iya, Tuh, jadi diperbaiki. Lalu pengambilan sampel dengan teknik bukan total sampling jadinya, tapi apa? Jadinya purposif. Kamu jelaskan. Dikarenakan jumlah bengkel las listrik dan jumlah pekerja las di Kecamatan Pamulang tidak diketahui secara pasti berapa gitu ya, jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka peneliti mengumpulkan sampel dengan teknik non probability, yaitu purposive sampling. Bukan purposive sampling, accidental sampling berarti. Ya, kenapa accidental sampling? Karena tadi alasannya sama, karena jumlahnya tidak diketahui secara pasti, jumlah populasinya, dan dilakukan secara accidental, yaitu seketemunya gitu kan. Tim peneliti melakukan penelusuran, benar nggak? Kamu keliling sendiri kan? Ya, penelusuran bengkel di sekitar Kecamatan Pamulang, dan bengkel las yang pertama kali ditemukan dan pekerja yang bersedialah yang menjadi responden, itu namanya accidental sampling, gitu ya. Nanti kamu gunakan bahasa yang lebih baku. Seperti itu kira-kira gambarannya ya, Vina, Fitri, sama Lia siapa ya? Fitri salah, Tri. Sama satu lagi siapa? Sama Gayu ya. Bentar, saya ada telepon bentar ya. Dibaca dulu deh bagian hasilnya. Di sini ada terkait hasil dari karakteristik responden. Bisa dilihat dari usia responden itu ada rata-rata itu besar dari 46 tahun, di mana ada 8 orang dengan presentasi 42,1, dan di sini juga ada masa kerja yang mana cukup lama, yakni ada sebesar
sebesar 5 tahun dengan presentasi 63,2%. Dan dari seluruh responden juga terpapar oleh pajanan lebih dari 3 jam per hari, yang mana itu persenannya 100%, karena mengikuti jam operasional bengkel yang dimulai sejak pagi hingga sore hari. Turun lagi ke bawah. Suaranya. Oke. Di sini juga ada pendidikan terakhir yang mana dilihat dari di sini rata-rata tamat SMP yang mana jumlahnya itu 9 orang dengan presentasi 57,4. Next ke bawah. Ini dari hasil univariat karakteristik responden. Nah, ini juga ada terkait gambaran gangguan kesehatan mata pada pekerja las. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan keluhan mata dengan tidak pernah, sering, selalu, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa pertanyaan, sekitar ada 22 pertanyaan. Yang pertama itu ada nyeri di sekitar bola mata, mata terasa sakit, mata terasa berat, dan seterusnya. Di sini dilihat bahwasannya ya dari nyeri di sekitar bola mata itu di sini nyeri di sekitar bola mata didapatkan mereka besarannya itu ada 11, yang mana 57,9, yang mana mereka mengalami kadang-kadang mengalami nyeri di sekitar bola mata, dan mata terasa sakit juga mereka didapatkan kadang-kadang mata terasa sakit. Selanjutnya, di sini ada mata terasa berat dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini kita baru nyari di univariat karena juga di variatnya kita masih agak sedikit rancu terkait variabelnya gitu. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi kembali oleh Ibu sedikit ada pertanyaan gitu. Ya, bagian metode dulu ya.
Iya Ibu, Yang tadi. dibagi. Ya, yang atas. Naik lagi. Ini ya. Nah, variabel dependen dan independennya masih bingung ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Nah, nah, kemarin variabelnya apa aja? Datasetnya boleh dikirim, di share screen nggak? Kita sekalian ngolah aja. Ini kan kamu baru Univar ya? Coba, yang tadi ke bawah. Iya Bu, saya screen yang datasetnya ya Bu. Sebentar ya Ibu. Iya, Miss. Jadi ini buat data di SPSS-nya untuk Variabel view-nya. Variabel view-nya lihat. Ini ada umur, masa kerja, lama paparan, pendidikan, sama kalau yang di sini, ini yang udah kita kelompokin. Jadi kan dari total key itu, nanti ada menghasilkan jumlah 40 sekian gitu kan, Miss. Nah, itu udah ada rumusnya dari instrumen penelitian kita dibagi sama total pertanyaan. Nah, hasilnya itu udah ada, Miss, yang ini. Ini tuh yang ditransform data itu loh, Miss. Iya, maksud saya udah dikategorikan berarti. Ya, betul. Ini ya. Itu belum ada value-nya tapi berapa? Coba. Oh, ini. Oh, ini. Ada gangguan. Jadi Berapa ininya? Cut off-nya berapa? kalau kurang dari 0,4 dia ada gangguan. Kalau lebih dari 0,4 nggak ada gangguan. Umurnya semuanya udah itu dikategorikan. Semuanya ada gangguan. Semua ada semuanya gangguan. ada gangguan, Miss. Ini. Semua. Iya. Coba. Beneran semuanya. Semuanya ada gangguan. Semua memiliki gangguan mata, tapi dia nggak ada level ya. Level ringan, Iya, sedang, nggak berat ada, Miss. itu nggak ada. Nggak Di ada. instrumennya memang nggak ada. Betul. Oh, berarti univariabel aja kalau kayak gitu. Karena 100%. Jadi coba kembali ke bagian hasil kamu tadi di manuskrip. Ya udah kegambar apa aja perlu disajikan. Ini tidak bisa dianalisis bivariabel karena variabelnya memang homogen hasilnya. Yang ini masih di itu, Vina, Tri. Tadi siapa yang share manuskrip? Iya, Miss. Belum, masih SPSS saya. Boleh dibantu Vina aja. Aku belum buka file. Tukar. Rencana stay. Oke. Nah, berarti di bagian definisi operasional gini ya, bagian metode ya kita biar runut coba ke bawah. Kriteria inklusi eksklusi tadi sudah, definisi operasionalnya lebih ke gini. Variabel dalam penelitian ini adalah gangguan mata, ya kan, gangguan penglihatan atau gangguan apa tadi. Nah, yang yaitu didefinisikan sedikit gitu ya. Kemudian
yang diukur dengan instrumen apa namanya, dengan berapa pertanyaan, yang kemudian dikategorikan menjadi ada gangguan jika gitu ya, dan tidak ada gangguan jika gitu. Itu. Kemudian variabel lainnya adalah umur, jenis kelamin, terus lamanya terpapar gitu ya. Sama apa tuh variabel-variabel lainnya gitu. Itu disebutkan saja. Lalu tidak usah umur nggak usah didefinisikan. Nah, lama terpapar mungkin bisa didefinisikan. Umur mungkin dijelaskannya cukup kategorinya aja. Kamu kategorikan nggak umurnya? Dari berapa sampai berapa? Dikategorikan nggak umurnya? Nah, kemudian lama paparannya juga dikategorikan nggak disebutkan. Gitu Miss, ya. sebelumnya mau nanya. Iya, Phil. Kalau tadi kita univariat aja, terus ini tetap cross-sectional apa gimana, Miss? Iya dong. Cross-sectional kan ada 2 macam. Jadi mungkin metode surveinya nggak apa-apa dengan desain studi cross-sectional nggak masalah. Cross-sectional kan ada yang deskriptif, ada yang analitik. Ya, Gitu baik, kan? Miss. Udah belajar kan di dasar rapid sama di rapid deskriptif udah dapet kan? Iya. Oh. Kemudian variabel lainnya tadi yang saya bilang kategori-kategorinya aja. Jadi yang perlu didefinisikan lebih ke gangguan matanya ya. Instrumennya apa, sudah melewati tahap validitas karena instrumen baku segala macam itu dijelaskan. Kemudian pengumpulan pengolahan data yang digunakan, oke. Tahapan wawancara dan observasi. Oke. Nah, ada checklist kan? Nah, ada variabel penggunaan alat pelindung diri kan ya? Itu dimasukkan ya. Penggunaan APD dimasukkan dalam variabel tadi, penjelasan variabel. Ya. Kemudian, tahap wawancara dan observasi secara langsung. Nah, wawancara untuk mengukur gangguan mata gitu kan ya. Terus apalagi yang diwawancara? Observasi secara langsung untuk menilai penggunaan APD, benar nggak? Gitu kan? Ya, Iya, Miss. dikasih tahu ya, wawancara untuk apa, observasi untuk apa. Pengolahan data dilakukan dengan secara rangkaian tahapan, editing, oke, analisis data, analisis data dilakukan secara univariat. Nah, dinarasikan univariat untuk melihat proporsi masing-masing variabel gitu aja. Jadi bivariat dengan chi-square-nya tidak usah. Kenapa tidak bisa? Tadi saya bilang karena datanya homogen. Ya, 100% punya gangguan dan itu masalah besar loh. Kemudian di bagian hasil, ini boleh karakteristik responden dulu. Kemudian masa bekerja. Kemudian lama paparan. Coba ke bawah lagi. Nah, ini kalau saran saya kamu taruh tabel 2 aja. Jangan 3. Nah, di sini langsung sama dengan lama paparan lebih dari 3 jam. 3 jam pasnya di mana? Gimana, Miss? Kalau 3 jam pas gimana? Rata-rata nggak ada yang, emang semuanya nggak ada yang 3 jam sih, Miss, karena dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ternyata. Iya, maksud saya di bagian kategori. Itu kalau 3 jam pas posisinya ada di kategori atas apa kategori bawah? Kategori bawah. Pastinya, Miss, ya. Kurang tanda apa itu? Kurang tanda sama dengan. Nah, sama dengannya ada di atas saja. Lebih kurang dari sama dengan 3 jam di atas saja. Supaya memastikan bahwa semuanya lebih dari 3 jam. Itu tanda kurang darinya kurang sama dengannya. Oke, yang ada garis di bawahnya tuh. Tahu kan yang kurang dari sama dengan itu. Lalu masa bekerja tuh ada yang ke skip. Yang paling atas kayaknya lebih baik dituliskan kurang dari setahun aja. Saat kamu membuat kategori,
kalau bisa satuannya itu sama. Kalau satuan tahun, tahun semua. Satuan bulan, bulan semua gitu ya. Baik, Nah Miss. itu masa bekerja kurang dari setahun aja. Meskipun ya cuma 3 bulan, cuma sebulan, itu kan jatuhnya kurang dari setahun ya. Nah kemudian, nah di bawahnya, jadi tabel 1 adalah hasil analisis univariat karakteristik responden, karakteristik, dan kategori gangguan penglihatan gitu ya, atau gangguan mata pada pekerja las gitu aja. Pada pekerja las. Pada respondennya dihapus. Sehingga di bawah sini kamu boleh tempelkan gangguan matanya. Berarti 3 tabel. Tabel yang ketiga APD ya. Ada berapa sih? Berapa list APD yang diobservasi? APD-nya udah belum di sini? Yang APD belum ada di sini, Miss. Tapi ada 5 yang harus di list. 5 ya? Udah 5 kan? Nah, berarti masukin di tabel 3 aja ya. Karena kalau digabungin sama tabel 1 rada rancu sih kebanyakan. Jadi yang atas. Nah, ini di bawah pendidikan terakhir kamu tambahkan kategori gangguan mata. Gangguan mata ya? Istilahnya ya, bukan gangguan penglihatan ya? Iya, Miss. Nanti berarti Gangguan iya dan matanya. tidak. Tuh, Miss. Yang sudah di coding tadi, Tri. Iya. Yang udah di coding yang di atas 4 itu semuanya di atas 4 kan skornya kan? Betul. Iya, jadi 100% tuh. 19 orang 100% punya gangguan mata. Nah, kemudian baru di tabel kedua. Jadi nanti interpretasinya mengikuti ya. Disesuaikan lagi. Jangan lupa diinterpretasi yang paling tinggi dengan yang paling rendah saja saat interpretasi. Lalu di tabel kedua, gambaran gangguan kesehatan mata. Ya, ini udah oke. Padanya P-nya kecil ya. Nah, nanti tabelnya dibikin 2 garis. 3 garis ya, 2 garis horizontal di atas dan 1 garis horizontal di bawah saja cukup ya. Nah, ini kan keluhan mata aja. Maksud saya keluhan mata adanya di atas sejajar dengan TP, KS, sama SS. Dan jangan lupa di bawahnya kasih keterangan TP itu apa, K itu apa, S itu apa, SS itu apa. Pertanyaan keluar. Jadi yang merging di tengah sini dibuang aja karena kan kamu nggak ada kategori lain. Beda sama yang kelompoknya kemarin, kelompoknya Ala ya. Kan ada 3 kategori tuh dia. Ada pelemahan-pelemahannya 3 macam kan. Kalau kamu semua keluhan jadi 1 ya. Benar nggak? Ya, jadi nggak usah pakai merging itu. Jadi pertanyaannya langsung. Sehingga nanti coba desain tabelnya diklik dulu. Terus desainnya diklik di atas. Pakainya yang paling bawah. Bawah sekali. Nah, yang sebelah kiri warna hitam. Atasnya satu lagi. Nah, yang itu. Ya, yang itu. Nah, ini ya. Pakainya yang ini, tapi nanti hitam putihnya boleh dihapus aja. Boleh dihapus, boleh enggak sih. Boleh dihapus, boleh enggak. Itu pertanyaan keluar matanya di-cut, dipindah ke atas. Coba cut aja sekarang biar enak. Di-cut. Dipindahin ke atas. Dipindahin ke atasnya. Di samping TP itu. Nah, gitu. Di situ. Dipaste aja, kan tadi udah kamu cut. Nah, itunya di yang kosong dibuang, di blok terus di delete. Di delete. Ini gimana? Ini iklan. Mati, Dek. Baterainya habis kali, Dek. Dicas dulu ya.
Enggak nih bisa kan? Nah, gini kan lebih rapi ya. Coba lihat sampai bawah deh. Download apa sih? Nah, ini jangan di bold. Nomor sama keluhannya nggak usah di bold. Ya biar rapi aja sih saya ngajarin bikinnya. Nah, sip kayak gitu. Ya. Izin bertanya, berarti yang setelah pertanyaan keluhan mata ini kita perlu masukin penggunaan APD di bawahnya. Betul, betul. Tabel 3 adalah penggunaan APD. Jadi ini interpretasi di tabel 2 diinterpretasi dulu semua keluhan yang kamu interpretasikan adalah persentase paling sering dan paling jarang ya. Semua keluhan. Berarti ini tadi ada berapa keluhan? 20-an ya? 22. Ya, 22. Kemudian nanti APD dimasukkan di tabel 3 diinterpretasi lagi tuh. Ya. Seperti itu. Baik, Miss. Jadi walaupun maksud saya walaupun deskriptif, tapi hasil temuan penelitian kamu tuh ini banyak. Saya mau tanya, kamu kemarin foto nggak? Foto, Miss. Nah, Semuanya. mungkin boleh dimasukkan bukti mereka nggak pakai APD-nya. Oh, Ya, iya, baik. di bawah tabel tentang observasi APD. Cuman nanti gambar orangnya matanya ditutup gitu ya, diedit dulu ya, supaya nggak kelihatan wajahnya maksud saya gitu. Pokoknya jangan sampai itu kan privasi ya sebenarnya kalau identitas wajah kan. Jadi Ya, Miss. paling tidak sudah memperlihatkan bahwa memang si pekerjanya tidak menggunakan APD dengan layak gitu, sesuai dengan yang seharusnya. Itu kalau sudah kemudian buat pembahasan. Paling itu dari saya untuk kelompok kedua. Ya. 2 sampai 3 foto. Cukup, Miss. Kenapa, Tri? 2 sampai 3 foto aja cukup. Boleh, boleh. Gitu aja. Nanti fotonya kecil-kecil aja, dibikin sejajar gitu ya. Di satu baris. Kalau 2 foto, dibikin satu baris. 2 foto aja lah cukup, Tri. Untuk menggambarkan. Ya. Eh, Terima kasih banyak, Miss. ya, sama-sama. Udah jelas ya, kelompok 2 ya? Jelas. Sudah, boleh dilanjut ke kelompok 1. Terima kasih, Miss Tia. Iya, sama-sama. Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Reza. Apa sudah terlihat ya, Bu? Sudah, tapi tolong di zoom dulu. Tadi kelompok 2 abstraknya belum dilengkapi ya, kalau saya tidak salah lihat ya. Sambil Iya, dilengkapi ya, belum. abstraknya ya. Sama judulnya diinggriskan juga. Judulnya diinggriskan juga di bawah judul bahasa Indonesianya atau sebelum abstrak bahasa Inggris. Oke, silakan dilanjut, Reza. Yang presentasi Iya. siapa? Saya, Ibu. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dan saya hormati kepada Ibu Istiana Sururi, SKMM EPID, selaku dosen mata kuliah Epidemiologi K3, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisian dari kelompok 1 terkait kejenuhan kerja atau burnout pada guru honorer di Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Kemarin kami dikasih masukan untuk menambahkan nama dari Universitas Amin di manuskrip ini, dan kami sudah menambahkan. Terus juga kami sudah menambahkan abstraknya. Selanjutnya untuk pendahuluan, kami dapat saran bahwa untuk mengecek kembali terkait peraturan pemerintah, soalnya kemarin itu peraturan pemerintahnya udah cukup lama, coba dicek yang terbarunya terkait tentang pengertian guru itu sendiri seperti apa.
Lalu kami menggantinya di peraturan pemerintah pada tahun 2017. Selain itu, kami juga menambahkan jumlah guru yang ada di populasi Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri, di mana itu datanya dari Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu, kami juga menambahkan dampak dari burnout itu sendiri berdampak bagi individu, yaitu dari guru kepada guru honorer, di mana dampak dari burnout sendiri adanya gangguan fisik, psikologis maupun perilaku, dan kami menjelaskan bagaimana dampak psikologis itu, dampak fisik dan dampak perilaku burnout yang terjadi kepada individu, yaitu kepada guru honorer ini. Selain itu, di bagian akhir juga waktu itu disuruh hapus bacaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kami juga sudah menghapus di bagian itu. Sejauh ini hanya itu, Bu, yang udah kami perbaiki dari saran yang ada. Oke, sudah kalau gitu ya. Boleh dilanjut ke bagian metode. Mungkin bagian metode nanti akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel, saya persilakan. Oke, di sini ada metode penelitian. Desain studi dalam penelitian ini adalah menggunakan desain studi cross-seksional. Proses penelitian ini dilakukan dari bulan November sampai Desember 2022 dan pengumpulan data selama 2 minggu. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form. Penelitian dilakukan secara daring pada populasi guru yang ada di Kecamatan Barangka, Sulawesi Tenggara. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responden. Kriteria inklusi dalam studi ini adalah guru honorer dan bersedia menjadi responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability dengan purposive sampling. Variabel penelitian. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square untuk mengukur variabel independen terhadap dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelelahan kerja atau burnout. Menurut Maslach, burnout inventory atau MBI merupakan instrumen yang dibuat oleh Maslach pada tahun 1981 dan digunakan untuk mengukur tingkat burnout. Alat ukur Maslach burnout inventory bisa digunakan untuk mengukur level burnout pada pekerja pemberi jasa dengan meminta mereka memilih jawaban yang paling mendekati dengan apa yang mereka rasakan. MBI terdiri dari 22 pertanyaan yang menggambarkan 3 dimensi kerangka kerja teori Maslach terkait burnout yang meliputi kejenuhan fisik, emosional, dan pencapaian diri atau mental. Kategori burnout dalam penelitian ini adalah tinggi, sangat tinggi, dan rendah, sedang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaji, status menikah, beban kerja, dan lama mengabdi. Adapun penjelasan definisi operasional dari variabel-variabel tersebut adalah gaji adalah suatu balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetapnya dan memiliki jaminan yang pasti. Pada variabel gaji kategorinya yaitu kurang dari 500.000, 500.000 sampai 999.000, 1 juta sampai 2 juta, dan lebih dari 2 juta. Kategori beban kerja yaitu tuntutan kerja dan lamanya bekerja. Untuk variabel lingkungan kerja dengan kategori keterlibatan orang tua dan kekhawatiran pekerjaan. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja dalam penelitian ini adalah lamanya jam mengajar dengan kategori kurang dari 10 jam dan lebih dari 10 jam. Dan yang ketiga itu ada lamanya mengabdi, yaitu sudah berapa lama seseorang mengajar dan menjadi guru dengan kategori lebih dari 5 tahun, 2-5 tahun, dan kurang dari 2 tahun. Seperti itu, Bu, metode dalam manuskrip kami. Oke.
Oh, dari atas dulu bagian metodenya. Oke. Transaksional November Desember dengan Google Form. Nah, secara daringnya jangan diulang 2 kali ya. Dilakukan secara daring menggunakan Google Form langsung saja pada populasi guru yang ada di. Ntar dulu dong, Dek. Populasi guru yang ada di Kecamatan Barangka, Sulawesi Tenggara. Nah, bukan jumlah tapi besar ya. Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responden. Nah, kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah guru honorer yang mengajar di jenjang apa saja. Nggak ada tuh. Populasi gurunya juga guru honorer kan? Ya, populasi guru honorer tambahkan di atasnya dulu tuh. Nah, populasi guru honorer, kemudian tadi yang di kriteria inklusi, guru honorer yang mengajar di jenjang apa SD, SMP, SMA misalnya ya, yang di Kecamatan Barangka dan bersedia menjadi responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability dengan purposive sampling. Dijelaskan purposifnya seperti apa. Maksudnya cara pendekatan peneliti kepada sampelnya, kepada respondennya gimana kemarin menghubunginya. Apakah melalui WhatsApp grup atau melalui apa? Bisa dijelaskan dulu nggak? Saya lupa tuh kemarin gimana. Untuk nge-share Google Form-nya ya, Bu. Pengumpulan datanya. Itu kebetulan Amin gimana ya? Lewat WA atau gimana ya, Min? Enggak. Halo, Min. Terakhir yang saya tahu, Amin itu nge-share Google Form-nya itu ke kakaknya atau salah satu guru yang ada di sana. Lalu kalau nggak salah gurunya itu yang menyebarluaskan itu, Bu. Oke, Nggak ada berarti grup WA khusus. Oke, berarti disebarkan kepada apa namanya guru melalui WhatsApp ya, mungkin ya, melalui WhatsApp grup gitu ya, melalui WhatsApp kepada rekan, bukan pada rekan sih. Benar kan WhatsApp grup ya, Min? Ya udah kayak gitu aja. Udah gitu aja ya. Oke. Analisis datanya nanti di bawah. Variabelnya dulu. Jam 9 ya. Langsung berangkat. Nah, oke. Nah, sebelum menyebutkan masalah burnout inventory, itu jelaskan dulu penelitian ini, kelelahan kerja diukur dengan instrumen MBI gitu ya. Masalah burnout inventory, jelaskan dulu. Terus baru ada narasi setelahnya, masalah burnout inventory merupakan itu adalah penjelasan tentang instrumennya. Ibu, mohon maaf tadi dijelaskan apa dulu ya, Bu?
kelelahan kerja diukur dengan masalah burnout inventory gitu. Ya. Dan jangan lupa masukkan referensinya, kamu ngutip dari mana. Nah, kategori tinggi sangat tinggi jika skor berapa, rendah sampai sedang jika skor berapa, itu juga mesti disebutkan. Oke, variabel independennya gaji. Tadi udah ya, udah dicatat ya. Skornya berapa tuh? Jadi 22 pertanyaan yang menggambarkan 3 dimensi kerja. Oke. Masing-masing pertanyaannya ada pilihan jawaban apa. Jadi jawabannya berskala apa dengan skor berapa itu dijelasin, baru kategori burnout-nya disebutkan skornya berapa. Gitu. Kemudian variabel independennya nggak usah dijelaskan nih. Gaji. Jadi gaji, status menikah, beban kerja, koma, dan lama mengabdi. Gaji dikategorikan langsung aja. Kita semua sudah tahu apa itu gaji. Iya nggak sih? Jadi nggak usah. Gaji adalah sampai yang pasti itu dibuang. Langsung gaji dikategorikan menjadi kurang dari 500.000, 500 sampai 99. Ada 4 ya? Sama nenek. Iya Ibu, ada 4. Kemudian ini 4 ya? Iya Ibu. Bivariatnya gimana? Kan sampelnya cuma 54. Bisa. Tapi memang kebetulan gajinya nggak ada hubungan, Bu. Ya bukan, karena dikategoriin jadi 4 bisa aja nggak ada hubungan. UMP-nya berapa di sana kemarin? UMP Sulawesi apa tuh? Sulawesi Tenggara. Sekitar 2 jutaan, Bu. Nah, berarti kalau kurang dari 2 juta sama lebih dari 2 juta coba. Jadi ntar yang 500 ini tetap sama sih. Ya udah gini aja, ini gini nggak apa-apa. Saya mau lihat hasilnya deh. Saya coba turunin ke bawah deh. Bagian hasil. Nah, ini kan tabelnya kebanyakan deh. Nah, oke. Teman-teman nanti ini tetap begini nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong dikategorikan lagi jadi 2 ya. Kurang dari 1 juta sama lebih dari 1 juta. Atau kurang, karena lebih dari 2 juta cuman 8 ya. Ntar kita coba kategorikan jadi 2 dulu. Nah, coba balik lagi ke atas. Jadi definisi di metodenya. Jadi bagian metode sama hasil tuh nyambung banget, mesti sinkron. Nah, ini padahal di sini UMP-nya 2,7 loh. Sulawesi Tenggara. Tahun kemarin 2,5. Parah banget ya.
Kategori beban kerja yaitu tuntutan dan kerja dan nama kerja. Maksudnya gimana nih kategori beban kerja? Kayaknya dari kategori sampai kata pekerjaan dibuang aja. Beban kerja adalah juga dibuang. Beban kerja lamanya jam mengajar. Lama mengabdi adalah, nah langsung aja tuh sampai yang waktu tertentunya juga dibuang. Lamanya jam mengajar dalam selama seminggu kan, per minggu gitu ya. Tanda duanya, 2 kurung, 1 kurung, 3 kurung dibuang. Nggak ada penomoran dalam paragraf gitu. Nggak usah. Oke, kemudian kurang dari 1 jam dan lebih dari 10 jam. Kurang dari 10 jam, lebih dari 10 jam pas masuk kategori mana? Ini sering banget nih, sampai kelas kamu yang skripsi gitu ya, sering banget bikin kategori yang tengah-tengahnya bolong. Yang pas 10 jam masuk kategori mana nih? Kita kalau bikin batas, bikin cut off point, itu harus menampung semua range. Ya, kalau 10 jam masuk mana? Masuk ke lebih dari 10 jam, Kak. Ya, Bu. Nanti mungkin ditambahin lebih dari sama dengan 10 jam. Tambahkan. Lama mengabdi adalah sudah berapa lama seorang mengajar dan menjadi gini. Lama mengabdi didefinisikan sebagai lamanya responden menjadi guru honorer dan dikategorikan gitu. Maksudnya didefinisikannya definitif gitu. Menjadi guru apa? Kan ini kan konteks kita guru honorer kan. Lamanya responden menjadi guru honorer dikategorikan menjadi 3, yaitu ini range-nya tolong dibuat konsisten, mau yang rendah dulu apa mau yang tinggi dulu. Kalau mau yang rendah dulu berarti kan kurang dari 2 tahun gitu kan, 2 sampai 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Oke. Kemudian kamu belum menjelaskan metode pengumpulan data, pengolahan, etik ya, sama analisis datanya belum ada. Itu jangan itu. Oh no. Pakai bekas. Oke, udah. Oke, terus ke bawah lagi ke bagian hasil ya. Nah, jangan lupa pada bagian hasil diawali dengan narasi ya. Interpretasi tabel 1 boleh. Langsung di situ, dikasih judul dulu. Ini nggak gini nih. Nggak gini nih. Ini kamu bikin template dari mana sih? Kategori sama interval jadiin 1 ya. Kalau mau rendah, sangat rendah dikurungkan skor 41 sampai 111. Tinggi, sangat tinggi dikurungkan skor 112 sampai 147. Jadi yang sebelah kanan dibuang, digeser ke kiri. Nah, kayak gitu. Frekuensi dan persentase. Kebetulan saya ngelihat dari contoh skripsinya, Ibu. Jangan kayak gitu. Nah, kemudian
Reza dan kawan-kawan, ini kan kita pakai manuskrip. Manuskrip itu dengan skripsi ada sedikit perbedaan, yaitu salah satunya adalah di manuskrip kita penulis itu dibatasi untuk mencantumkan tabel. Batasan jumlah tabel itu maksimal tuh 4 atau 5 gitu, maksimal sekali. Jadi sebaiknya dibikin tabel rekapitulasi seperti yang teman-teman kamu sudah buat tuh sebelumnya ya. Jadi nanti tabelnya nggak satu-satu. Analisis univariat aja, terus gambaran burnout sama analisis bivariatnya. Jadi analisis univariatnya, kalau kamu mau taruh burnout paling atas nggak apa-apa. Kategori burnout, kemudian usia. Jadi judulnya itu deskripsi burnout dan karakteristik boleh digabung. Coba ke bawah lagi. Ada usia, terus apa lagi coba? Pelan-pelan, jenis kelamin, alamat boleh. Terus instansi, mengajar, kemudian nah ya, itu dijadiin satu jadinya. Nah, jadi itu digabung ya. Yang atas sama yang bawah jadi satu. Lalu coba ke bawah lagi. Ini interpretasinya boleh ditaruh di atas aja biar enggak diawali oleh tabel. Untuk analisis bivariatnya coba saya lihat. Lama mengajar, tadi udah ada belum di karakteristik? Nggak ada ya? Jadi kebetulan kami tuh sebenarnya kelompok saya juga masih bingung Bu, kami mau menganalisis beban kerja, tapi makna dari beban kerja ini tuh adalah lama jam kerja. Iya, maksud saya di univariat tadi ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi maksud saya yang di univariatkan di tabel 1 itu semua gaji, lama kerja, lama mengabdi, itu ada nggak di univariat di tabel? Reza, turunin ke tabel Reza, bukan di metode udah beres Reza, ke tabel turun, bukan yang itu, yang univariat. Gemes banget saya. Jangan lambat apa? Univariat. Nah ini loh univariat. Karakteristik, jenis kelamin, alamat, mana lagi bawahnya? Iya, di sininya belum ada, Ibu. Nah, ditambahkan, maksud saya begitu. Lama kerja, lama mengabdi, gitu ya. Lama mengajar dalam satuan minggu kan? Itu tolong dimasukkan di situ. Jadi satu aja, karena tadi saya bilang. Kebanyakan itu nggak boleh kebanyakan tabel. Jadi judul tabelnya nggak cuma karakteristik ya. Nanti dicocokkan aja. Nah, kemudian analisis bivariatnya juga dibikin tabel rekapitulasi. Mana tabel rekapitulasi, analisis bivariat. Coba ke bawah. Terus status perkawinan juga belum ada di atasnya tadi. Iya, belum Ibu. Turun lagi ke bawah Reza. Ini lambat sekali scrollnya. Saya mau lihat SPSS-nya dong. Gaji nggak ada hubungan kan? Iya, Ibu, kebetulan gaji
Jadi tidak ada hubungan. Coba Mungkin lihat untuk SPSS. SPSS nanti bisa dibantu oleh Amel. Iya, Mel, silakan Mel. Ya Bu, izin saya screen ya Bu. Jangan outputnya, saya mau lihat itunya, datasetnya. Iya. Kalau beli non untuk pala, nanti pulang dari luar lagi. Usia, jenis kelamin, jam pelajaran, lama mengajar, gaji. Gajinya di record. Coba saya mau lihat value-nya dulu deh. Klik value-nya, Mel. Ya. Oke. Ini 01 sampai 3. Itunya mana? Tutup deh. Tutup. Value-nya tutup. Burnout-nya mana? Coba saya lihat. Oke, pendidikan. Bawah tadi pendidikan. Oke. Nah, sekarang gini. Yang digaji kita record into different variable. Oke. Gaji. Oke. Gaji 2 kategori ya. Kita bikin 2 kategori aja dulu. Oke, di change. Dan new value-nya kita pencet. Oke, 0 sama dengan 0. Old-nya 0, new-nya 0. Maaf Oke, Ibu, old-nya 0. Old value-nya 0. ini ya Bu. 0 diketik 0, Amel. Nah, add. Oke, 1 sama dengan 0. Value-nya 0. Oke. 2. Value-nya 2 jadi new-nya 1. Old value 2, new value-nya 1. Old value 3, new value 1. Tadi kurang dari berapa kategorinya? Kurang dari yang ditutup ya? Kurang dari berapa? Kurang dari 500 sampai 1 juta ya? Iya Bu. Ya, 1 juta sampai 2 juta, lebih dari 2 juta gitu ya? Iya Bu. Oke, continue. Oke. Oke, variable view-nya dilihat. Di value-nya dikasih 0 sama dengan kurang dari 1 juta. 1 sama dengan
1 juta aja tulisnya. Nggak usah baku-baku banget. Ntar kan kamu pindahin ke tabel. Nah, 1 sama dengan lebih dari sama dengan 1 juta. Oke. Ya, oke. Coba kita chi-square kan. Analyze. Deskriptif statistik cross step. Oke. Row-nya. Tadi apa ya, Di Bu? bawah semua. Di bawah semua. Dan out kategori sama gaji kategori itu. Row dependent. Oke. Coba di statistiknya dilihat. High square. Risk. Oke. Oke ya, Bu. Iya. Mana outputnya nggak kelihatan? Bentar, Bu. Di all screen aja kenapa sih? Share all Iya, screen iya. aja jangan biar nggak bolak-balik itu maksud saya. Tetap nggak signifikan ya? Kalau kita kategorikan ke 2 juta gimana? Coba. Kembali lagi ke tadi. Langsung aja deh, transform, record into different variable. Bikin variabel baru aja. Gaji. Gaji bukan kelar kerja. Gajinya. Oke. Gaji 2 juta. Bebas lah, terserah kamu kasih nama apa kek. Kasih nama dulu gajinya. Udah nggak usah di label, labelnya nggak mesti ada. Out and new value aja. Yuk, hap. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1. Coba. 20 ya, Bu. Oke. Change. Nah. Oke. Coba di chi-square kan sekarang. Deskriptif. Oke. Kalau nggak signifikan juga ya udah. Nggak juga ya. Enggak. 0,7. Karena banyaknya yang rendah sedang. Ya, banyaknya yang rendah sedang ya. Tapi kalau misalnya 52, terus kamu bikinin 4 kategori sih jadi rada aneh. Tapi nggak apa-apa lah. Coba. Kembali ke manuskrip.
Nah, nanti digabung ya. P-nya bisa nggak ditambahin 2 digit lagi di belakang? P-value tuh harus 3 digit setelah koma, ya. Lalu komanya kamu pakai bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia? Kalau koma bahasa Indonesia pakai koma, nggak pakai titik. Oke? Iya, Ibu, baik. Nah, ini tolong dibuat tabelnya digabung. Jadi, analisis bivariat. Ya, tabel 2 analisis bivariat hubungan faktor-faktor yang berhubungan, gimana ya, analisis bivariat aja udahlah, kayak gitu aja. Kemudian, variabel sebelah kiri variabel independen, sebelah kanan atas variabel dependen, kemudian P-nya dibikin 3 digit. Lalu sebawah lagi kategorinya biar aja begitu, nggak apa-apa. Nanti berarti tinggal kamu bikin pembahasan. Dan tolong di cross step semua. Jadi variabel independen kamu berarti ada banyak nih. Coba saya mau ngelis deh. Saya mau lihat di itunya, di SPSS-nya lagi. Biarin bolak-balik. Dia mau di SPSS-nya lagi, cepetan. Nah, umur, jenis kelamin, instansi, jam pelajaran, lama mengajar, gaji, bawah lagi apa? Pendidikan, pernikahan. Nih, variabel independen kamu berarti ada segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variabel independen. Nah, 8 variabel independen ini sebutkan semua di bagian metode, ya. DO-nya, ya, kalau nggak DO kategorinya seperti apa? Kemudian, karena tadi nggak lengkap di bagian metode, pernikahan nggak ditulis, umur nggak ditulis, ya kan? Terus, sajikan semua di analisis univariat. Oke? Kemudian, dan bivariat. Jadi, tabel 1, analisis univariat. Nah, isinya adalah 8 variabel independen ditambah 1 variabel dependen, yaitu kategori burnout. Nah, tabel 2 adalah isinya jabaran pertanyaan burnout. Ya, jabaran pertanyaan burnout beserta kategorinya. Kan pertanyaannya ada 22 ya, atau berapa tadi tuh? Banyak kan? Tabel 3, hasil analisis bivariat 8 per independen di cross step ya dengan burnout. Paham nggak maksud saya? Jadi masih banyak yang kurangnya di bagian hasil sama metode. Tuh, di kolom chat saya udah catetin. Paham nggak kira-kira kelompok 1? Paham, Ibu. Paham ya, Reza? Oke deh. Jadi ada 3 tabel ya. Yang pertanyaan burnout-nya ini kan ada B1 sampai B berapa? Sampai 22, Bu. Sampai 22, jawabannya iya tidak atau bagaimana? Jawabannya dalam bentuk skor gitu, Bu, angka. Angkanya? Pakai Tentang skala berapa? Likert, Bu. Sampai Iya, 10. sampai 10. Iya.
sampai 10. 1 sampai 10 berarti paling besar 220 ya. Paling kecil 1. 22 paling kecil. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, kalau gitu ya, Mel. Berarti kamu masukkan nilai rata-rata, minimum, sama maksimum aja. Jadi gini. Saya boleh stop share? Saya boleh sharing? Biar kamu ada gambarannya. Sini ya. Lalu saya share screen. Sini ya. Ya. Pertanyaan burnout. Coba contohin ke saya satu aja. Apa anak? Apa gejalanya? Mel? Terus saya terdengar nggak? Iya, Bu. Salah satunya emosi terkuras, Bu. Apa? Emosi terkuras. Apa? Bentar. Gimana? Apa? Kok responnya lambat ya? Kenapa ya? Amin. Amin nggak ada suaranya. Ya, Bu, Kan ini bentar ya. berempat nih, Septi. Mana suaranya Septi? Iya, Mana Bu. instrumennya? Instrumennya apa? Burnout yang apa aja yang ditanya coba? Ayo saya bantuin. Ayo cepetan. Sebutkan aja apa pertanyaan pertama dalam burnout itu. Merasa lesu, Bu. Hah? Rasa lesu. Gimana? Gini. Aduh, nggak ada jawaban nih. Mau saya bantu nggak bikin tabelnya? Ini Bu, yang pertama saya merasakan emosi saya terkuras karena pekerjaan. Nah, saya merasakan, oke. Emosi terkuras karena pekerjaan. Gini ya, silakan disingkat ya teman-teman ya. Emosi terkuras karena pekerjaan. Lesu dari mana? Mana ada kata lesunya sih? Nah, nilainya? Nilainya? Ibu maaf, nilai yang dijawab oleh responden atau kayak skornya 1 sampai 10 gitu, Bu? 1 sampai 10 ya? Iya. 1 sampai 10. Oke. Berarti, tak dulu. Kalau misalnya dibikin 1 sampai 10, itu tabelnya banyak nih. Lalu, paling banyak jawab berapa? Kamu analisis nggak minimum maksimumnya? Kita bikin 2 versi deh. 1, 2. Ada di Istanbul guys, sudah ini dapat mahkota 2. Tas mana tas mana tas kamu tas Maksimum min. Tanda deviasi. Tanda deviasi. Minimum, maksimum. Median dulu.
Median, modus, standar deviasi. Nah, ini. Ya, sekarang datasetnya dia nggak bisa share bareng sih ya. Nah, oke. Nah, terus misalnya gini, saya misalin doang ya teman-teman ya. Nah, dari 52 itu minimal yang menjawab yang menjawab emosi terkuras ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 10. Minnya adalah 5 misalnya, mediannya adalah 6 misalnya. Modusnya adalah misalnya modusnya itu 6 misalnya ya. Standar deviasinya berapa ya? 4 misalnya. Nah, kayak gini. Jadi ini dapat dari mana? Jadi dari 52 sampel yang kamu tanya, yang kamu jadikan responden, itu tentang emosi terkuras, mereka menjawab paling rendah itu skornya 3 dan paling tinggi ada yang merasa sangat terkuras. Tapi rata-rata menjawab 5 dan nilai tengahnya 6 dan paling banyak menjawab 6 dengan standar deviasinya 4. Paham nggak maksud saya? Nah, cara memunculkan ini bagaimana? Ini tinggal di-analyze aja. Di min, jadi nanti gini. Ini dan seterusnya ya. Nah, nanti kamu kasih numbering boleh, tapi biasanya sih nggak ada numbering. Kalau di tabel nih nggak pakai numbering biasanya. Biasanya, tapi buat memastikan ini ada 1. Kok habis 1, 3. Nah, ini sampai 22 kan? Ya. Sampai 22 ini kamu boleh membuat tabel seperti ini. Nah, tabel semuanya nggak apa-apa, fontnya nanti biar saya yang rubah. Nah, kita jangan lupa template-nya dibikin yang seperti ini ya. Tapi nomor ini nggak usah dibawa. Kayak gini, kalau saya sih senangnya pakai template itu, nanti tinggal shading-nya dihapus aja. Nah, no color shading, jadinya kayak gini. Nih, ini tuh kosong ya. Ini titik-titik tuh format di komputer saya aja. Nah, kayak gini teman-teman, ini nanti masuk tabel 2 sebelum analisis bivariat. Jadi tabel 2 ya, deskripsi burnout ya. Nah, deskripsi burnout pada pada guru honorer. Nah, di sini di bawah nanti, nah di sini kamu total minimumnya berapa, total maksimumnya berapa, total min berapa, median berapa, modus berapa, standar deviasi berapa. Paham nggak? Nah, ngisinya gimana, Miss? Cara tahu ini angka-angka ini. Nah, itu coba kamu share lagi SPSS-nya, tolong Mel. Share SPSS-nya jangan satu layar doang. Share-nya semua, biar nggak bolak-balik. Biar satu layar doang. Ntar output-nya kamu share ulang nih. Saya nggak mau. Kembalikan. Share all screen. Kenapa sih pada nggak mau share all screen? Ada apanya sih di laptopnya? Jangan bolak-balik, capek tahu nunggunya. Coba share all screen, yang sebelah kiri atas tuh pilihannya ada. Biar output sama itunya kelihatan dua-duanya gitu maksud saya. Ada nggak sebelah kiri atas? Nggak ada, Bu, di share screen saya. Masa? Nah, ini baru semua kelihatan. Nah, sekarang coba dianalyze. Kamu udah coba belum? Lihat nilai rata-ratanya udah coba belum? Belum, Bu. Belum kan? Oke, deskriptif statistik aja. Kemudian frekuensi semua B1 sampai B. Usia itu nggak usah, B aja. Dari B1, kamu pencet blok. Jangan digituin, di blok aja dulu. Kontrol Ibu, ke bawah coba. Ke bawah, Ibu, ke bawah. bukan, Bu, ini apa, belum kita masukin kategorinya gitu di B1, B2 itu. Yes. Nilai skor. Itu angka doang kan?
Enggak, belum dimasukin sama sekali gitu di data view-nya. Coba tutup. Coba saya lihat kosong dong. Ya, Bu. Terus kamu dapat kategorinya, dapat angkanya dari mana? Coba geser. Di Excel-nya, Ibu. Waduh. Pindahin deh sekarang. Coba. Bentar, Ibu, buka dulu ya, Bu. Ini ada kuliah nggak jam 10? Ada Ibu kelas BL2 Online, offline? online. Online ya. Ya udah. Vina, ini kelompok 1 ada BL2 nggak? Siapa yang BL2? Ada. Ibu sama Amel. Septi sama Amel. Waduh, cepetan. 10 menit lagi ya. Nggak apa-apa, di sini di-share screen aja supaya saya tahu prosesnya. Di-share screen aja, Mel. Ya, Bu. Oke, nah ini kamu blok dari B1. B1. Nah, ini kamu blok, bukan B1-nya jangan. Dari angkanya aja. Angka ke bawah dulu sampai 52. Terus ke samping sampai B22. Halalalalang. Mana? Ini B22 nih. Itu bukan dong. Sebentar, Bu. Ini salah. Andu. Di blok bukan ditarik. Tadi kamu tarik ya? Blok itu caranya pencet shift, Iya, Bu. geser kanan. Nah, itu dari nomor 29 loh, nggak keblok semua loh. Coba naikin lagi. Biasakan saat ngentri data jangan setengah-setengah ya. Nanti kamu kalau ada penelitian lain entah skripsi, PBL gitu, jangan setengah-setengah ngentrinya. Semua masukin ke SPSS. Jadi kalau dibutuhkan kayak gini tuh udah ada. Kejauhan, say. Gelas pink itu airnya di gelas pink, Dek. Sampai AH ya, sampai B22 aja. Sampai yang AH. Itu kejauhan tuh. Pertanyaannya jangan diblok. Masih aja. Iya, bentar, Bu. Udah nggak keblok itu. Bisa nggak sih bloknya? Ayo nih, Bang. Blok ke bawah, cara kamu lah, cara kamu sendiri enaknya ngebloknya gimana? Ke kanan sampai B22, terus kamu copy. Nah, sampai situ. Oh, kurang naik dikit. 54-nya kosong tuh. Ntar ke SPSS jadi missing data nanti. SPSS sensitif banget soalnya. Ulangi. Kamu missing datanya aja ntar yang dihapus lah. Missing datanya aja ntar yang dihapus. Udah copy. Ya. Ayo cepetan. Bentar, Bu. Amel panik, Amel. Buruan. P22 aja. 22 itu jangan totalnya. Ya udah nggak apa-apa. Sampai Pindahin ke SPSS. Totalnya bukannya udah ada tadi. Oh, ini yang totalnya, Bu, yang 107 ini. Salah, ya Allah. Iya, nggak usah di-copy. Kan saya bilang sampai 22 aja. Totalnya nggak usah. Iya, Bu. Totalnya udah ada kan di SPSS? Totalnya udah ada belum di SPSS? Belum juga, Bu. Ah, belum. Ya udah kalau belum di-copy. Ya. Terus kamu ngategoriinnya gimana? Di SPSS ngategoriinnya gimana itu? Coba dijawab. Bentar, Bu. Kalau nggak ada skornya kategori ini gimana?
Coba lihat SPSS-nya. Yang burnout-nya itu skornya totalnya aja yang udah, Bu. Ya udah, mana sini? Kasih lihat saya. Nih kelihatannya masih Excel soalnya. Ya nggak bisa yang itu ya, Bu. Bentar. Ini yang totalnya, Ibu. Ya udah. Berarti tadi totalnya kamu copy nggak? Iya, saya copy, Bu. Ya. Tardian IBAN. Ntar aja deh kamu copy sendiri ya. Pokoknya diisi tuh B1 sampai B22. Caranya gini, yang burnout aja kita distribusikan. Ayo. Analyze. Frequencies. Yang burnout scoring. Display frekuensinya dibuang. Di-uncheck. Kemudian coba statistik. Min, median, modusnya dicentang. Minimum, maksimum, standar deviasi. Modusnya dicentang. Oke, udah segitu aja. Di continue. Lalu oke. Kan share Kelihatan lagi nggak, kan? Bu? Ya enggak lah, orang kamu nggak share all screen. Saya suruh share all screen aja biar nggak bolak-balik. Amel susah dibilangin. Coba ke bawah. Paling bawah tadi. Tuh. Oke. Multiple modes exist. The smallest value is shown. Oh. Modusnya banyak. Delapan empat. 142. Oke. Oke. Saya share ke Ala. Tip lah. Stop share. Coba Mel. Ya, Bu. Dah. Kelihatan ya? Oke. Di total. Saya share all screen aja. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Share screen saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Tadi, Bu. Oke. Jadi di sini nanti masukin ya. Oke. Totalnya minimum total adalah 84. Maksimum total 142. Minnya adalah 107,96. Mediannya 106. Kemudian standar deviasinya 13,13. Modus dulu ya. Modusnya 92. Nah, ini 13,13. Nah, ini adalah data yang perlu disajikan. Oke? Yang perlu disajikan untuk kamu menginterpretasikan variabel
burn out pada guru honorer. Nanti silakan di itu ya, diseragamkan. Kalau ini minnya dia ada desimal, maka desimal semua berapa digit diseragamkan 1 digit, 1 digit, 2 digit, 2 digit. Gitu ya. Jelas nggak maksud saya? Ini total kamu udah dapet nih. Nanti tinggal kamu masukkan dari 1 sampai 22. Nanti dibaca semua. Ya, minimum, maksimum, nilai rata-ratanya berapa. Nah, rata-rata aja deh. Gitu. Rata-rata yang menjawab emosi terkuras itu skornya berapa, rata-rata skor apalagi tuh pertanyaannya, itu berapa ya, minimum berapa, maksimum berapa, ada segitu aja yang diinterpretasi. Sama totalnya. Inilah total skor rata-ratanya, karena dia rentangnya kan 1 sampai 10 ya. Gitu, paham nggak? Ini cara bikin table 3 dan interpretasinya. Kelompok 1 ada yang mau ditanya? Septi, Reza, Amin, Amel. Sejauh ini sudah jelas, Ibu. Jelas ya, oke. Kalau sudah jelas, nanti kalau ada yang lupa-lupa, recordingnya saya upload aja di YouTube. Nanti boleh dilihat lagi rekamannya. Kemudian di minggu depan, ini kan kita tidak ada UAS ya, jadi saya izin pakai waktu ini kita ya, waktu ujian kita untuk membahas artikel sampai selesai. Sebenarnya masih ada 2 tahapan lagi nih teman-teman. Tahapan minggu depan itu adalah membuat pembahasan, jadi memperbaiki bagian tadi metode, hasil, dan juga tambahannya membuat pembahasan. Nanti sesiapnya kalian aja minggu depan. Masih ada kuliah nggak? Mata kuliah lain? Kalau masih ada kuliah, kita sesuai jadwal aja hari Rabu. Lalu selanjutnya menulis kesimpulan saran dan menyelesaikan bagian abstrak. Jangan lupa di bagian pembahasan kamu boleh menuliskan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu adanya di akhir sebelum kesimpulan saran, ya. Tapi masih dalam bagian pembahasan. Nah, apa saja yang mesti ditulis dalam keterbatasan? Yang pertama adalah, ini boleh dicatat ya, tentang desain studi. Desain studi cross-seksional tidak bisa menilai hubungan sebab akibat. Kemudian tentang besar sampel yang didapatkan tidak terlalu besar, atau misalnya kamu bahasnya bukan besar sampelnya tapi lebih ke teknik sampling yang non probability. Teknik sampling non probability di sini punya kekurangan, yaitu tidak dapat mengeneralisir hasil studi kepada seluruh populasi, gitu kan? Seluruh populasi target gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang variabel. Variabel yang diteliti, ada beberapa variabel yang tidak diteliti gitu, sehingga tidak dapat menggambarkan keseluruhan faktor yang berhubungan dengan variabel dependen dari masing-masing variabel. Itu saya kasih gambaran beberapa poin yang bisa dibahas dalam aspek keterbatasan studi. Kalau teman-teman punya keterbatasan lain, misalnya seperti kelompoknya Tri ya, sulitnya menemukan pekerja las karena sektor informal dan tidak ada data, itu menjadi keterbatasan ya Tri? Tidak ada data, sama Vina ya, tidak ada data berapa jumlah pekerja las. Jadi kita nggak tahu populasi sebenarnya berapa, dan selanjutnya dibuat kesimpulan saran. Saya mau tanya nih ke semuanya. Kelompok 1 sampai kelompok 4, sanggupnya perbaiki hasil dan membuat pembahasan dulu, atau mau diselesaikan sampai kesimpulan saran? Jadi kalau saya mengagendakan, kita punya 2 pertemuan lagi. Minggu depan, tanggalnya bisa di tanggal 4 sesuai jadwal ya. Kemudian dibahas tentang pembahasan, perbaikan yang hari ini, lalu pembahasan, lalu kalau sudah pembahasan saya kasih masukan,
di minggu berikutnya lagi, itu kan sudah UAS. Nah, silakan nanti sepakati waktunya. Mau tanggal kapan yang kosong, kamu cari aja waktu kosong yang tidak mengganggu hari ujian. Itu pertemuan terakhir kita tentang membahas kesimpulan saran. Jadi teman-teman sudah bikin kesimpulan saran dan saya cek Turnitin saat itu juga. Jadi saya cek Turnitin saat itu juga hasilnya berapa-berapa. Nanti kalau masih ada yang tinggi, persentase similarity-nya nggak ada pertemuan lagi, tapi teman-teman tinggal submit manuskrip terakhir hasil pemeriksaan Turnitin aja. Begitu. Ada yang mau ditanya nggak? Jadi kita masih ada 2 pertemuan lagi kira-kira. Yang mau tanya nggak teman-teman? Bu izin bertanya Bu. Yalah. Kan nanti kita ketemu lagi 4 Januari ya Bu. Kita kan memperbaiki hasil penelitian kita dan kita juga. Tapi itu Menulis pembahasan udah kita tulis juga kan Bu? Kalau waktunya merasa Bu kurang panjang, mau Jumat nggak apa-apa. Saya Jumat selesai. Oh. Berarti Kan ini kan kemarin kuliahnya sampai hari ini maksudnya nih, apalagi kelompok 1 kelompok 2 kan. Artinya kamu punya waktu cuma 5 hari gitu kan lah, iyalah. Iya Bu. Saya bebaskan sih, kamu mau nggak mesti di hari kuliahnya juga nggak apa-apa. Kayak Bu kita kayaknya butuh seminggu nih. Berarti kita ketemunya tanggal 6 aja Jumat depan gitu. Tapi Buat kan menulis sampai pembahasan. Ya. izin masuk Bu. Kan kita juga perkuliahan emang hari Kamis Bu. Tanggal 5 kayaknya. Tanggal 5 ya. Nah, kamu mau Iya. tetap tanggal 5 nggak apa-apa. Oke. Terserah Ala, gimana? Itu online apa offline Bu kita kira-kira? Maunya gimana? Saya bebas. Kalau mau offline hayu, kalau mau online nggak apa-apa juga. Gitu. Oke. Ya. Ya Bu. Kan yang kalau offline kan yang nggak bisa si Gayu doang ya. Biasanya ya. Gayu masih di sana? Sumatera? Iya Bu, masih Bu. Masih ya. Terserah aja lah, nanti didiskusiin aja teman-teman maunya online atau offline ya. Oke baik Bu, nanti kita diskusin dulu ya Bu ya. Jadi kalau emang mau tetap Kamis, teman-temannya sanggup Kamis sampai menulis pembahasan. Yang agak berat kelompok 1 nih. Ya. Sama yang kemarin rada nambah bagian tabel 2 tuh. Kan kebanyakan semua 3 tabel ya. Gitu kalau merasa sanggup, silakan nggak apa-apa hari Kamis. Nanti Allah hubungi saya aja lagi. Maunya Kamis atau Jumat gitu. Oke? Oke Bu, siap. Sip. Ada lagi nggak? Kalau nggak udah jam 10:05 nih. Sorry ya, saya lama. Tuh, bedah artikel tuh lama sekali. Jadi tadi kalau saya rada galak-galak dikit, mohon maaf ya kelompok 1 ya. Si Amel yang kena nih sama siapa? Sama Reza. Oke. Nanti kalau masih ada bingung, WhatsApp saya aja tanya, nggak apa-apa. Ya, nggak usah takut. Kalau memastikan Bu udah benar belum kayak gini, nggak apa-apa. Ya, jadi kamu nulisnya juga udah yakin kan, oh ini udah benar kayak gini, daripada antar salah lagi gitu kan. Ya, kalau sudah kita tutup alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.